Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sinendro Gumelar dari kelas MI1D nomor absen 15 dengan nomor mahasiswa 203 171 Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi mengenai penjelasan tentang sistem kerja dari sebuah komputer. Ini bab yang akan atau tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai sistem kerja komputer. Pada tema kali ini ada 4 yang akan saya bahas. Pertama, mengenai pengenalan komputer, komponen, sistem kerja, serta nanti akan ada kesimpulan dari saya. Baik, yang pertama mengenai pengertian komputer. Komputer sendiri diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu computare, yang berarti memperhitungkan atau menggabungkan secara bersama-sama. Sedangkan menurut Friedrich Hamacher, komputer merupakan mesin penghitung elektronik dengan cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output informasi. Jadi, apa yang dibutuhkan manusia dari sebuah komputer hanyalah output. Namun untuk menuju ke output, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh suatu komputer. Nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya. Yang berikutnya adalah komponen komputer. Komponen ini merupakan benda atau alat yang berada pada suatu komputer guna mendukung kinerja suatu komputer. Komponen tiga yang meliputi hardware, software, dan firmware. Hardware sendiri atau bisa disebut perangkat keras. Kalau saya secara garis besarnya menyebutnya sesuatu dalam komputer yang bisa dilihat atau dipegang dan berbentuk secara nyata. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Ini merupakan data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat fisik. Ini seperti aplikasi. Kemudian ada firmware. Firmware sendiri adalah user atau pengguna dari sebuah komputer. Karena apabila ada hardware dan software dan tidak ada user yang menggunakan, sekalipun usernya adalah kerjaan buatan, maka komputer tidak dapat dioperasikan. Ini merupakan beberapa bagian dari hardware. Yang pertama, input device. Input device merupakan alat dari sebuah komputer yang berfungsi memasukkan data atau perintah dalam komputer seperti keyboard, mikrofon, atau headphone seperti yang saya pakai. Ada juga mouse. Untuk laptop atau komputer yang baru, ada juga yang menggunakan touchpad, jadi bisa menggunakan layar sentuh seperti halnya gawai. Kemudian ada output device yang berfungsi menampilkan hasil keluaran dari pengolahan data yang diinputkan melalui input device. Output device ini meliputi seperti monitor, speaker, seperti itu. Kemudian ada I/O ports yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Ada juga Central Processing Unit atau CPU yang merupakan otak dari suatu komputer. Bagian ini memiliki 2 fungsi operasional, yakni arithmetical dan logical unit dan control unit. Kemudian ada memori atau penyimpanan yang terbagi dalam 2, yakni memori temporary dan memori permanen, yakni RAM yang sebagai memori internal. RAM biasa panjangannya adalah random access memory. Kemudian ada memori permanen, yakni ROM atau read only memory. Dan ada data bus, yakni jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Ada juga address bus, digunakan untuk menandakan lokasi. Jadi kalau data bus tadi jalur-jalurnya, address bus merupakan penanda lokasi tujuan transfer. Kemudian ada control bus, ini yang mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Kemudian ada software. Software ini dibagi menjadi 2, yakni generic product dan custom product. Generic product adalah sistem yang dipasarkan dan dijual untuk komputer secara umum. Ini seperti Microsoft Word atau salah variasi dari jenis Microsoft Office. Ada juga Adobe meliputi Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, dan masih banyak lagi. Untuk custom product,
ini biasanya developer membuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti untuk e-wallet, misalkan ada GoPay, ada Link Aja, ada OVO, ada Dana. Dari setiap aplikasi tersebut atau software tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang disesuaikan dengan sasaran pengguna. Baik, berikutnya adalah sistem kerja komputer. Sistem kerja komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit, memori, dan input atau output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Bisa dilihat pada bagan di mana bagan komputer workflow, di mana user akan memasukkan input baik itu berupa suara, tombol, ataupun tekanan dari kursor. Nanti input ini akan diproses, kemudian akan masuk ke penyimpanan atau memori. Nanti akan dideteksi apakah membutuhkan primary storage atau secondary storage. Apabila sudah selesai, maka akan diproses maka proses ini adalah CPU, sehingga apabila setelah diproses dari memori, maka akan masuk lagi ke dalam CPU yang kemudian akan dikeluarkan menjadi output, baik itu berupa gambar, video, ataupun suara. Jadi secara garis besarnya, proses sistem kerja komputer ini memasukkan input, kemudian masuk ke dalam CPU, kemudian memori, kemudian akan keluar ke output. Kenapa dibutuhkan memori? Karena kalau tidak ada memori, CPU ini tidak bisa mengeluarkan input yang diminta oleh user. Jadi seperti itu sistem kerja komputer. Baik, kesimpulan, yakni sejak komputer ditemukan, peradaban manusia tidak bisa lepas dari yang namanya komputer. Alat buatan manusia ini telah membantu manusia dalam memecahkan problem di kehidupan sehari-hari. Dan sekarang komputer sudah berkembang semakin pesat. Jadi pekerjaan manusia banyak dibantu oleh alat yang namanya komputer. Kenapa manusia lebih memilih komputer? Karena yang pertama lebih efisien, yang kedua tidak perlu digaji, yang ketiga komputer bisa bekerja terus sepanjang waktu. Jadi itu kesimpulan dari materi yang saya bacakan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.